Baik, Guru. Ayo buka kartunya. Gimana kalau kita bertanding? Bocah, kamu kira bisa mengalahkanku? Kamu masih perlu banyak belajar. Royal Flush! Begitu ya, Guru. Coba lihat lagi. Guru, akulah yang punya Royal Flush asli. Kapan kamu menukar kartunya? Saat Guru mengira sudah menang. Bagus sekali. Kamu sudah menguasai permainannya. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Guru, aku mau pergi ke kota perjudian. Mencari keluargamu, iya kan? Ya, aku ingin tahu kenapa mereka membuangku. Bawa ini. Kamu memakai ini saat aku menemukanmu 18 tahun lalu. Ini mungkin petunjukmu tentang keluargamu. Ingat, di kota perjudian, jangan percaya pada siapapun. Jangan mudah menunjukkan kemampuanmu. Terima kasih, Guru. Peringkat Dewa Judi Global Pembaruan. Curry Blackwood naik ke peringkat 10. Hanya sekumpulan pecundang. Apa reaksi pecundang ini saat melihat Leo? Tolong! Kamu tidak akan bisa kabur. Nona Mia, sebaiknya kamu ikut kami. Kami hanya mau saham kasino keluargamu, bukan nyawamu. Aku lebih baik mati daripada menyerahkan sahamnya. Mia, nama itu terdengar tidak asing. Baiklah, kamu yang keras kepala. Hah! Kamu tidak apa-apa? Kalau ayah tidak mengusir kakakku, apa usianya sekitar dia sekarang? Aku antar kamu pulang. Terima kasih. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Ibu akan mati kalau terjadi apa-apa padamu. Ibu, ini Leo. Dia yang selamatkan aku. Anak muda, keluarga Wilson nggak pernah berutang budi pada siapapun. Kalau kamu ada masalah di kota perjudian atau butuh uang, katakan saja. Jangan sungkan. Banyak orang memohon untuk kesempatan seperti ini. Maksudku, lihat dirimu. Kamu pasti sangat butuh uang, iya kan? Aku tidak butuh uangmu. Aku kesini untuk mencari keluargaku. Ibu membuatkanmu dan saudaramu gelang yang sama untuk melindungimu. Ini. Jadi, apa kalian kenal gelang ini? Kamu mau ngapain? Umur 3 tahun tidak bisa baca kartu dan bicara. Dia pecundang. Hanya mempermalukan warisan judi keluarga Wilson. Mulai sekarang, dia bukan anak kita lagi. Kembalikan anakku! Anak muda, kami tidak pernah melihat ini. Coba tanya di tempat lain, kami tidak akan menahanmu.
Coba tanya di tempat lain, kami tidak akan menahanmu. Kalau kalian gak kenal gelang ini, aku gak akan ganggu lagi. Elena, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu mau mengorbankan seluruh keluarga Wilson demi dia? Robert, dia anak kita. Aku sudah mencarinya selama 18 tahun. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Ibu, Leo itu kakakku. Untuk apa membawa kembali sampah tidak berguna ini? Kamu mau membuat keluarga kita malu lagi? Seperti 18 tahun yang lalu? Ibu, ayah benar. Sampah itu bukan tidak bisa bicara di usia 3. Membawanya pulang hanya akan jadi beban kita. Tapi dia keluarga kita. Aku akan membawanya kembali. Jangan lupa, keluarga Blackwood sedang mengincar kasino kita. Sampah nggak berguna itu hanya akan jadi titik lemah kita untuk mereka manfaatkan. Benar kata ayah, Mia. Apa kamu mau kita semua mati? Tapi biarkan saja dia pergi, Mia. Aku nggak bisa menyeretnya ke dalam bahaya ini. Aku mengerti, Bu. Kenapa dia menatapku seperti itu? Ini tantangan 100 tahun dari tangan goib. Belum ada yang pernah berhasil. Menyusun 6 dadu menjadi satu menara dengan semua sisi menunjukkan angka yang sama? Mana mungkin bisa? Naga laut dalam. Trik sebelum tidur dari kakekku untukku. Sudah lama tidak melakukannya. Hei pemabuk, cepat banting mangkuk dadunya. Oh ya Tuhan. Apa? Ada apa ini? Astaga, 6 dadu menjadi satu menara dan semua sisinya angka yang sama? Apa-apaan ini? Siapa yang melakukannya? Tunggu, anak muda tunggu. Nyonya, ada apa lagi? Bawa ini. Di dalamnya ada sedikit uang dan beberapa baju hangat untukmu. Malam di kota ini sangat dingin. Jangan sampai kamu kedinginan. Kenapa kamu sangat baik padaku? Kamu mengingatkanku pada seseorang yang kukenal dulu. Ambil uangnya, pergilah dari kota ini ke tempat lain dan jangan pernah kembali. Aku ingin mencari orang tuaku, tanya kenapa mereka tinggalkanku. Setelah tahu alasannya, aku akan pergi. Nyonya, saat aku melihatmu, aku merasa tidak asing denganmu. Meskipun ibuku punya alasan untuk meninggalkanku, aku tetap beruntung di kehidupan ini. Tidak, dia tidak meninggalkanmu. Dia tidak pernah ingin meninggalkanmu. Dia sangat menyayangimu melebihi siapapun. Apa maksudmu? Leo, sebenarnya aku ini... Selain keluarga Wilson, semuanya keluar. Itu keluarga Blackwood. Mereka sudah datang. Keluarga Blackwood? Pergi bersama tamu, mereka nggak akan menyakitimu. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Nyonya Elena sangat baik padaku. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Kenapa kamu masih di sini? Bisa ada yang mati di sini. Robert, menurut peraturan asosiasi perjudian, keluarga manapun boleh menantang kepemilikan kasino teratas. Keluarga Blackwood mempertahankan properti kami di sisi timur dan secara resmi menantang kasino Royal. Ayah, kalau kita kalah dari keluarga Blackwood, kasino Royal akan menjadi milik mereka. Sejak kapan keluarga Wilson pernah takut akan tantangan? Bagus. Anakku, kamu yang maju. Curry? Siapa Curry? Dia satu-satunya anak muda yang masuk 10 besar peringkat dewa judi. Bukan cuma karena kemampuan judinya, tapi juga kekejamannya. 10 besar ya? Biasa saja.
Oh ya, aku ingatkan sedikit ya. Ada beberapa aturan tambahan untuk tantangan ini. Aturan tambahan apa? Kalau kalah, tangan kananmu dipotong. Kejam sekali kamu. Tentu saja, kamu bisa menyerah sekarang. Aku bisa baik dan gak memotong tanganmu. Tapi, sebagai tanda terima kasih, Nyonya Elena dan Nona Mia harus menemani di klub malam keluarga Blackwood selama 3 hari. Kami penasaran seperti apa rasa wanita keluarga Wilson. Kalau mereka melayani kami dengan baik, akan kulupakan masalah ini. Lepaskan dia. Suruh seorang gelandangan membelamu. Apa keluarga Wilson sudah jatuh serendah ini? Pecundang sepertinya? Mana mungkin dia bisa mewakili keluarga Wilson? Jangan banyak omong. Aku akan bertaruh denganmu. Cuma 1 tangan, taruhan apapun aku terima. Bagus! Kamu berjali juga. Begini baru seru. Siapkan mejanya. David sudah marah dan emosinya kacau. Dia sudah akan kalah. Permainannya Texas Hold'em berakhir saat pemain kehabisan semua chipnya. Taruhan buta 10.000 tanpa batas atas. Kocokan palsu dan pengambilan kartu bawah sangat tersembunyi. Mereka menjebak David dengan kartu kemenangan. $20.000. Ikut. Syukurlah. Aku dapat full house king dari awal. Tenang David, jangan membuatnya takut. 50.000. Menarik. Aku ikut. Tambah 50.000. Ikut. Full house king! King dengan 9! Aku menang, Carrie. Peringkat 10 daftar Dewa Judi cuma segini kemampuanmu. Kamu beruntung sekali, David. Dapat full house di ronde pertama. Tapi, kalau kamu hanya main aman, butuh berapa lama untuk memenangkan semua chipku? Bodoh! Itu tadi full house king. Itu mungkin kartu terbaik yang bisa kamu dapat malam ini dan kamu hanya pasang 50.000? Gimana kalau dia punya 4 of a kind? Kamu pikir dia hanya akan ikut kalau dapat 4 of a kind? Ingat, berjudi itu permainan psikologis. Kamu dapat kartu langka, tapi kamu sia-siakan kesempatan karena kamu pengecut. Maaf, Ayah. Ini adalah jebakan. Mereka hanya memancingmu untuk ronde selanjutnya. Kamu pikir kamu beneran menang? Apa yang kamu katakan? Dasar sampah tidak berguna. Kamu pikir aku tidak tahu? Jangan enggak tahu diri. Kamu tidak tahu apa-apa. Makin banyak bicara, makin terlihat bodoh. Ingat, memenangkan semua chip itu baru kemenangan. Ronde berikutnya jangan jadi pengecut dan pasang semuanya. Mengerti. Ronde berikutnya, aku tidak akan ragu lagi. Nah, itu dia. Keserakahan dan kepercayaan diri buta akan membuatnya kalah telak. Di ronde berikutnya, dia akan kalahkan David. Skybridge. Teknik ini bisa kontrol dengan tepat semua kartu di tangan dan kartu di meja. Mereka sedang siapkan kartu lawan. 1 ronde untuk menentukan segalanya. Sepasang kartu as. Keluarga Wilson beneran diberkati oleh Tuhan. 100.000. Aku tidak akan melihat kartuku. Berapapun taruhanmu akan kuikuti.
Kalau aku benar, kartu di meja adalah 10 skop, as wajik, dan as hati. 4 of a kind. 4 kartu as. Ini hanya satu tingkat di bawah straight flush. Tambah setengah juta. Aku ikut. Giliranmu. Kartu kelima di meja adalah Queen Sekop. Curry memegang kartu 8 dan 9 Sekop. Dia akan kalahkan 4 kartu as milik David. Tutup kartumu. Memangnya kamu tahu apa? Curry butuh straight flush untuk kalahkan anakku. David tidak akan menyerah. Kalau kamu bicara lagi, aku akan membuatmu menyesal. Ini urusan keluarga Wilson, bukan urusanmu. Sebaiknya kamu pergi dari sini dan jangan ganggu David. Baiklah, Curry. Ronde ini, aku akan mempertaruhkan semuanya. Dia sudah kalah. Kamu berani juga, Tuan David. Aku ikut semua taruhanmu. Dan aku tambah taruhan. Tambah taruhan, chip kamu sudah habis. Kamu mau tambah pakai apa? Dengan tangan kanan, anggota keluarga Blackwood. Membuka kartuku resikonya tangan kanan anggota keluarga Wilson. Kamu akan kehilangan Casino Royale. Tapi aku hanya akan ambil tanganmu. David, tentukan pilihanmu. Kamu... Finch, urus anakmu. Curry sudah dewasa, dia tahu apa yang dia lakukan. 4 as milikmu pasti menang. Curry hanya menggertak. Ikut saja. Kalau kita menang, kita tidak hanya merebut kembali kasino itu. Kita juga akan hancurkan seluruh keluarga Blackwood. Baik, aku ikut. David, tenang. Ayah, ini gila. Kita tidak bisa setuju. David gak mungkin menang, menyerah saja. Diam! Kalau kita menyerah sekarang, kita akan kehilangan semuanya. Curry mempermainkan pikiran kita. Kamu nggak tahu apa-apa tentang soal judi. Curry, aku ikut taruhanmu. Ayo buka kartunya. Bagus, keluarga memang harus kompak, iya kan? 4 as, kartu yang bagus. Tapi Dewi Keberuntungan selalu berpihak padaku. Straight flush! Sepertinya ini kalahkan 4 as milikmu. Aku menang. Bagaimana mungkin? Kenapa dia bisa dapat straight flush? Mulai hari ini, Casino Royale menjadi milik keluarga Blackwood. Dan semua tangan kanan keluarga Wilson juga milikku. Letakkan tangan kanan semua anggota keluarga Wilson. Gelang itu. Gelang itu. Apa yang kamu lakukan? Datang untuk melihat keluarga Wilson hancur? Ini bukan urusanmu. Pergi! Gelang David sama persis dengan punya aku. Anda harus jelaskan ini padaku, Nyonya. Anda ibuku. Iya kan? Maafkan Ibu, Leo. Ibu sungguh minta maaf. Kenapa ibu pura-pura tidak mengenalku? Kenapa ibu menolakku? Keluarga Wilson sedang hancur. Kalau kamu kembali sekarang, iblis itu tidak akan melepaskanmu. Ibu sudah pernah kehilanganmu sekali, tidak sanggup melihatmu mati. Kami sudah habis, kamu jangan ikut campur dalam hal ini. Ibu. Pergi!
Cepat pergi. Pergi. Maafkan ibu, Leo. Tunggu! Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Pecundang tetaplah pecundang. Mau jadi pahlawan ya? Dasar pecundang sialan. Permainan belum berakhir. Kartu David belum dibuka. Siapa bilang mereka kalah? Dia punya 4 kartu as. Dan aku punya strike flush. Kamu buta atau bodoh? Apa kamu punya mata sinar X atau bagaimana? Kita belum buka kartunya. Dari mana kamu tahu kartunya lebih kecil darimu? Baik. Akan kubuat kamu kalah telak tanpa keraguan. Anak muda, kamu boleh buka kartunya, tapi kalau kartunya 4 as atau lebih kecil, tanganmu juga akan dipotong. Baik. Kalau aku menang, aku akan potong tanganmu dan tangan anak kamu. Leo, jangan dengarkan dia. Tanganmu bisa hilang. Bagus, aku suka nyalimu. Aku belum pernah lihat orang yang begitu ingin mati. David punya 4 kartu as, tapi di Texas Hold'em hanya strike flush yang bisa kalahkan dia. Dan aku punya kartu itu. Kamu butuh kartu king dan as cop untuk dapatkan royal flush untuk mengalahkanku. Dan kamu tidak punya kartu itu. Oh ya. Gimana kalau aku punya? Ini King Sekop. Royal Flush. Bagaimana dia bisa dapat kartu itu? Bagaimana mungkin? Tanganmu jadi milikku sekarang. As keriting berubah jadi Raja Sekop. Apa aku salah lihat? Mustahil! Ini tidak mungkin terjadi. Kamu curang. Kamu menukar kartunya. Curang? Kamu punya bukti? Kartu as keriting pasti ada di badanmu. Akan kugeledah. Boleh saja. Tapi kalau tidak ketemu, sesuai aturan, tanganmu yang satu lagi jadi milikku. Bagaimana bisa? Kenapa nggak ada? Kamu tidak terima kekalahanmu. Mau ingkar janji sekarang? Curry, taruhan tetap taruhan. Semua orang melihat bagaimana kami bisa curang. Benar! Tadi kamu mau memotong tangan kami. Sekarang giliranmu. Tanganmu harus ditinggal di sini. French, ini adalah wilayah keluarga Wilson. Kamu harus tepati janjimu. Kamu pasti curang. Bagus. Habisi mereka semua. French, apa maksudmu? Setelah kalian mati, kalian curang atau tidak, aku yang tentukan. Kamu kira asosiasi perjudian akan diam usai kamu habisi keluarga Wilson? Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Ini kesempatan terakhir untukmu. Jatuhkan pistolnya. Tinggalkan tangan kananmu lalu pergi. Masih so hebat. Kamu pikir kamu siapa? Superman? Aku akan mengirimmu ke neraka. Kamu cari mati. Sudah kubilang, tangan kalian akan kuambil sendiri.
Ini urusan antara dua keluarga kami. Siapa kamu berani ikut campur? Kamu cari mati ya, dasar orang asing. Dia bukan orang asing. Dia Leo Wilson, anakku yang telah lama hilang. Tuan muda kedua dari keluarga Wilson. Benar. Dia adalah anakku. Jadi ini anak yang tidak berguna itu yang kamu buang dulu. Anak muda, bergabunglah dengan Blackwood. Kekayaan, wanita, status, aku ada semua. Mereka membuangmu. Kenapa mempertaruhkan nyawamu demi mereka? Leo, seharusnya ayah nggak mau meninggalkanmu. Kamu tidak bisa diam saja saat mereka merebut keluargamu. Urusan kita bicarakan nanti, tapi sekarang keluarga Blackwood belum tanggung perbuatannya. Leo, ayahku pemimpin keluarga Blackwood. Jika kamu sentuh dia, guruku akan memburumu. Bahkan jika Tuhan datang hari ini, aku tetap akan mematahkan tangannya. Tunggu. Orang terakhir yang berani bicara seperti itu. Sekarang sudah menjadi abu. Guru. Silas. Tolong. Habislah kamu bocah. Guruku adalah peringkat 3 di daftar dewa judi. Trik murahanmu itu percuma di hadapannya. Peringkat 3. Guruku kalahkan Silas dengan satu tangan saja di masa lalu. Sekarang Silas sudah jadi dewa judi. Silas, Tuhan, kita yang menang. Fans yang curang, mereka yang salah duluan. Kekerasan tidak bisa selesaikan masalah. Aturan yang terpenting. Tidak ada lipatan, tidak ada sidik jari. Bahkan tekstur kartunya sama seperti yang lain. Anak ini tidak tinggalkan jejak sama sekali. Kartunya benar. Ini memang Royal Flush. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas Corey, kalian sudah kalah. Keluarga Blackwood lebih baik menerimanya. Tapi tanganku juga jadi taruhannya. Kamu tidak bisa. Dengan kemampuanmu yang payah itu, tanganmu juga tidak ada gunanya. Rubah tua yang kejam. Dia mencoba ambil alih kendali. Hutangnya sudah lunas. Anak muda kita impas sekarang. Impas. Aku mau tangannya, bukan kamu yang patahkan untuk dia. Anak muda, aku harus akui. Kemampuanmu hebat. Aku mau tanding ulang. Tapi kali ini, kita akan bertaruh nyawa. Tantangannya sudah selesai. Kami tidak mau terima taruhan ini. Benar, kita sudah menang. Kita hanya perlu asosiasi perjudian untuk buktikan. Buktikan. Dengar kata dariku. Dan besok seluruh kota akan tahu keluarga Wilson curang. Saat itu, bukan hanya kasino. Tapi seluruh keluargamu akan diburu. Kamu mengancam kami. Kalahkan aku itu satu-satunya pilihan agar kalian bisa keluar dari sini. Kalau tidak, kasino ini akan menjadi kuburan kalian. Baik, aku terima taruhannya. Ayo mainkan sesuatu yang baru. Di sini kita dapat 6 peluru. Yang kalah masukkan taruhan ke dalam silinder. Lalu todongkan ke kepalanya. Sampai dar. Jangan. Kamu mau membunuh Leo. Kami akan berikan kasino royal saja. Apa? Sekarang jadi takut main? Leo, jangan terima. Dia itu peringkat ketiga di daftar dewa judi. Dia hampir tak terkalahkan. Dia sudah kalahkan banyak sekali penantang selama 20 tahun ini. Umurmu baru 20 tahun, sehebat apapun kamu tidak akan bisa menang. Kenapa? Bukannya tadi kamu sangat sombong? Sekarang takut?
Serahkan saja tangan kananmu dan Kasino Royal. Dasar pengecut. Jangan, Leo. Bu, tenang saja. Siapa bilang aku tidak berani? Kamu cuma peringkat 3. Aku bukannya takut, aku hanya malas meladenimu. Anak muda, semoga kemampuanmu sehebat bicaramu. Aku jamin, aku akan hancurkan kamu. Sombong sekali. Kali ini kita pakai mesin untuk bagi kartunya, jadi tidak bisa curang. Aku tidak masalah. Terserah saja. Tidak kusangka kartunya begini. Jadi yang dapat Askop akan menang kan? Mungkin saja. Aku sudah punya 4 kartu as. Begitu pelurunya kumasukkan, dia tidak akan bisa fold lagi. Dua peluru. Kamu sudah tidak sabar mati ya? Kalau kamu takut, masih belum terlambat untuk fold. Aku ikut. Straight flush dengan 10 JKKA sudah tidak mungkin lagi. Kita hanya bisa berharap Askop tidak ada di tangan Silas. Meskipun kartu tutupnya semua hati, dengan 3 as di meja, dia hanya bisa dapat flush. Tidak akan bisa kalahkan 4 asku. Dua peluru lagi. Leo, fold sekarang. Hanya 2 peluru. Kita masih bisa selamat. Aku ikut. Bagus, kita lanjutkan. Aku all in. Kamu berani ikut? 6 peluru. Magasinya sudah terisi penuh. Ini bukan judi, ini bunuh diri. Yang kalah pasti mati. Tentu saja, aku ikut. Anak muda, kamu pikir aku tidak punya Askop? Jadi kamu merasa masih ada harapan? Sayangnya, tebakanmu salah. 4 as. Kami sudah menang. 4 as. 3 as di meja, sisanya kartu sampah. Kamu tidak akan bisa dapat straight flush. Kamu kalah. Sudah kubilang, jangan melawan Silas. Habislah kita. Leo, maafkan ibu. Kamu jadi terlibat karena kami. Ibu, tenang saja, aku bisa menang. Bocah, masih sok kuat ya? Hah? Kartu terbaikmu hanya full house. Kamu kalah. Anak muda, kamu terlalu memaksakan diri. Sekarang, waktunya kamu mati. Kamu sama saja seperti muridmu itu. Apa maksudmu? Kalian berdua sama-sama gegabah. Hmm. 2 hati dan 4 hati. Itu hanya kartu flash. Mana bisa kamu kalahkan 4 as? As hati, 2 hati, 3 hati, 4 hati, 5 hati. Flush. Stretch flush. Oh, Iya, ini straight flush. Ini straight flush. tidak mungkin.
Bagaimana bisa strike flush? Maaf, kamu kalah. Anak muda, aku bisa berikan apapun, asal jangan tagih taruhan ini. Boleh. Kamu tidak akan melepaskannya, kan? Kamu bisa tarik pelatuknya, atau aku yang melakukannya. Tidak kusangka aku Silas kalah dari bocah ingusan. Aku sudah kalah. Aku menerimanya. Dasar orang gila. Kamu beneran membunuh Silas. Silas sendiri yang mengatakannya. Dia sudah kalah. Antar dia keluar. Kejadian hari ini. Suatu hari nanti, aku akan membalas dendamku. Curry, apa kamu dengar Jack 9 jari? Leo, hari ini kamu selamatkan keluarga Wilson. Kamu... Bukan demi nama keluarga Wilson. Aku melakukannya demi mereka. Dulu aku memang salah padamu. Aku minta maaf. Leo, kamu keluarga Wilson. Sudah jadi tugasmu untuk meneruskan nama keluarga ini. Bagiku keluarga Wilson sudah tidak ada sejak kamu meninggalkanku. Apa aku beneran salah? Leo, aku minta maaf. Aku gagal melindungimu. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku baru saja bertemu denganmu. Jadi kumohon. Aku tidak akan pergi sekarang. Bagus, bagus. Baru beberapa hari. Kamu sudah mau pergi? Aku harus menemui kakek yang besarkan aku. Lalu aku kembali cari ibu dan kamu. Ya. Dia membesarkanmu selama 18 tahun. Kita berutang padanya. Wah, wah, wah. Jadi kamu Leo? Kamu siapa? Astaga. Jack 9 jari. Dia hanya setingkat di bawah Dewa Judi Kane. Semua penjudi gelap memanggilnya sang penentu akhir. Aku sudah dengar tentangmu. Anak yang membalikan kasino dalam semalam dan mengalahkan Silas. Lalu, Ada yang ingin menghancurkanmu. Tapi sebelumnya, aku harus tahu apa kamu pantas melawanku. coba saja. Aku tes matamu. Hitung. Blok visual. Lalu digabungkan jumlahnya. 152. Salah. 153. Coba kamu hitung. Kamu kenal Kane? Dia guruku. Tunggu. Gurumu itu Kane? Dewa judi yang tak terkalahkan? Nona, sudah selesai. 153. Hitunganmu salah. Tadinya aku mau pergi karena kamu tes padan, tapi kini aku tertarik. Besok,
Di Kasino Wilson. Aku tunggu kamu di sana. Jari ini satu-satunya yang hilang saat aku kalah dari Ken. Dia berutang darah dan sekarang giliranmu untuk membayarnya. Aku akan tunggu di meja judi. Kamu gila ya? Dia hanya pernah kalah sekali dari Ken. Meskipun kamu muridnya, kamu tetap bukan. Lain kali jangan campur kaca dengan coklat lagi. Kamu baru saja menangkan ronde itu kan? Leo, lari saja. Kamu tidak bisa menang. Iya, Leo. Ini bukan urusanmu. Sudah terlambat untuk lari. Corey, ini urusan keluarga kami. Orang asing tidak perlu ikut campur. Hari ini Tuan Jack mewakili Silas dan keluarga Blackwood. Kami mempertaruhkan tanah terakhir kami untuk menantang Leo Wilson demi Casino Royal dan setiap jengkal Eastside yang hilang. 3 ronde. Kamu hanya perlu menang 1 ronde dan akan kuanggap kamu pemenangnya. Tidak, yang terbaik dari 3 ronde harus adil. Berani juga. Kamu tidak akan sampai ke ronde 3. Ronde pertama, kita pakai 1 set kartu baru, lalu saling perlihatkan setelah dikocok. Lalu pilih 5 kartu dalam keadaan tertutup di atas meja. Lalu kita akan bergiliran menyebutkan angka dan jenis kartu dari 5 kartu lawan. Yang paling banyak salah akan kalah. 5 detik untuk mengingat seluruh isi kartu? Gila sekali. Udah siap? Mulai saja. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Sebutkan. 9 sekop. Raja hati. 10 hati. 3 hati. Jack wajik. Raja keriting. 5 keriting. 7 wajik. Bu, percayalah padanya. Kartu kelima. Kartu terakhirmu. As wajik. Kartu terakhirmu, Ratu keriting. Kartu kelima. Buka. Tunggu, bukankah itu? Kamu salah. Kamu juga salah. Apa? Kartu kelima, nggak ada yang benar. Ronde ini seri. Bisa seri dengan Jack 9 jari. Sudah merupakan sebuah keajaiban. Kemarin kamu tak bisa hitung kacang coklat. Hari ini kamu hafal 52 kartu dalam 5 detik. Dan menukar kartu di udara. Aku memang meremehkanmu. Kamu sudah lihat kemampuanku. Berhenti main trik, atau kamu akan kalah. Apa yang mereka bicarakan? Menukar kartu. Kapan itu terjadi? Aku tidak ngerti permainan ini. Ini urusan mereka. Aku hanya berharap Leo terus beruntung. Tidak buruk. Kamu tidak mempermalukan Kay. Kamu hampir akan melawanku. Kamu bahkan tidak pantas untuk melawan guruku. Kamu tidak akan bisa menang. Sombong sekali. Leo, gurumu adalah Ken, dewa judi yang tak terkalahkan. Iya, dia yang besarkan aku. Jadi ini artinya... Tidak mungkin semudah itu. Kane itu sangat hebat di meja judi. Leo baru 21 tahun. Gimana dia bisa kalahkan Jack 9 jari? Kali ini aku harus melindungi Leo. Jadi gurumu adalah Ken? Apa? Kalian pikir aku nggak bisa menang? Tentu saja tidak. Leo hanya muridnya Ken. Tuan Jack bisa kalahkan dia dengan mudah. Tadi aku hanya main-main. Tapi sekarang aku akan serius. Tunjukkan padaku yang Ken ajarkan padamu. Kerahkan semuanya saja. Kalah tidak akan baik untuk namamu. Ronde 2, Texas Hold'em. 2 kartu tertutup, 5 kartu terbuka. Ronde ini menguji ketenangan dan kepekaan membaca kartu. Semoga Leo tetap tenang. Silakan.
Kamu tahu susunan kartunya. Permainan ini sudah aku menangkan. Jangan buang waktu dan menyerah saja. Kartu di tanganku hanya katakan satu hal. Aku menang. Naikkan taruhannya. Kalau kamu kalah akan kehilangan satu jari. Sama sepertiku dulu. Leo, jangan. Setuju. Kalau kamu kalah, aku akan ambil jaring. Bagus. Jangan banyak omong dan buka kartumu. 10 dan Jack keriting. 10 keriting, Jack keriting. Dia beneran hafal semua kartunya. Dia jauh lebih mengerikan dari yang kukira. Lalu bagaimana dengan Leo? Kartu di tanganku Queen's Cup dan 10 hati. Kartu terakhirku 4 Queens. Beneran itu 4 Queens? Benar kan Leo? Habislah kamu kali ini. Dan kartu di tanganmu adalah King keriting dan 7 hati. Kamu tidak akan dapat strike. Tunggu apa lagi? Kamu sudah kalah. Kamu sudah kalah di ronde ini. Kalau kamu menang ronde ketiga, paling bagus hasilnya hanya seri. Sayang sekali. Tidak ada ronde tambahan untukmu. Pantas saja kamu kalah dari guruku. Kamu ini pecundang. Kamu tidak selevel dengannya. Kenapa dia masih percaya diri? Apa benar dia punya jurus? Aku sudah mempelajari semua permainan Ken. Setiap kebiasaannya, setiap gerakannya sudah kuhafal. Cara potong kartumu sama persis sepertinya. Aku tidak mungkin salah, kamu tidak mungkin bisa menang. Maksudmu kartu rahasiaku adalah 7 hati, iya kan? Iya benar. Kartu terakhirku bukan 7 hati. Melainkan as keriting. Itu benar as keriting. 10, Jack, Queen, King, As, Straight Flush. Kartu terakhir Leo adalah as keriting. Ronde kedua, aku menang. As keriting? Bagaimana bisa? Tidak mungkin! Kartu terakhirnya pasti 7 hati. Kamu curang, kamu menyentuh kartunya. Leo curang? Cuma segini kemampuanmu? Sepertinya Ken hanya mengajarimu trik murahan. Kamu sama sekali tidak punya keahlian. Kamu tidak pantas menyebut namanya. Kamu kalah bukan karena aku curang. Kamu kalah karena kamu memikirkan guruku, bukan aku. Kamu mengingatnya kalau aku meletakkannya di atas, tapi kuubah as keriting menjadi 7 hati. Di kepalamu, itu namanya menghitung kartu. Kamu bohongi diri sendiri. Kamu sengaja melawan kebiasaannya? Sejak kamu masuk sini, kamu selalu melawan bayangannya, bukan aku. Aku mempelajarinya bertahun-tahun. Kupikir aku sudah memahaminya. Dulu aku kalah darinya. Sekarang aku kalah dari muridnya. Seumur hidupku, apa aku akan hidup dalam bayangannya selamanya? Lakukan. Kalau Jack tidak bisa kalahkan dia, kejar orang tua itu. Guruku pernah bilang, di meja judi, lawanmu yang sejati adalah orang di depanmu. Hal lain hanya membuatmu kalah lebih cepat. Kamu tidak menghormati lawanmu. Jadi kamu tidak akan kalahkan aku. Hanya orang di depanmu ya. Kamu pikir aku akan kalah dari kamu? Gawat. Leo sudah keterlaluan. Dia tidak akan membiarkan Leo. Tenang saja, kalaupun Leo kalah ronde ini hasilnya masih seri. Lalu akan ada ronde penentuan. Tidak ada yang bisa kalahkan Jack yang marah. Ronde penentuan nggak ada gunanya. Ronde ketiga, aku akan menghancurkan kamu. Ronde ketiga, kamu tetap kalah. Ronde ketiga, dadu. Kita dapat 6 dadu, kita kocok bersama. Poin tertinggi yang menang. Gawat.
Kemampuan Dado Jack 9 jari bahkan melebihi permainan kartunya. Dia pecahkan trik tangan gaib hanya dalam waktu setengah jam. Leo sama sekali tidak punya kesempatan menang. Akhirnya, kita mainkan permainan andalanku. 2 ronde pertama, seri dan kalah. Aku akui aku lengah. Tapi di ronde ini tidak akan terulang lagi. Sudah kubilang, aku akan hancurkan kamu. Kocokannya berantakan sekali. Dia bahkan tidak punya kontrol dasar. Hanya preman bermodal tenaga. Enam buah angka 6. 36. Skor tertinggi yang susah dapat. Kamu tak bisa menang, nak. Aku dengar dengan sangat jelas tadi. Suara mangkuk dadumu sangat berantakan. Mustahil kamu dapat 36. Mangkuknya masih tertutup. Kenapa kamu yakin aku kalah? Bicara itu mudah. Aku bisa tahu angkanya dari suaranya. Mustahil kamu dapat 6 angka 6. Aku memang bukan 36. Trik murahanmu itu sudah kutinggalkan sejak umur 5. $33 poin. Dia kurang 3 poin. Kalau seri, jika babak penentuannya bukan Dado, masih ada harapan. Anak muda, 33 poin. Kamu kalah. Kenapa terburu-buru? Enam buah angka 6 dan angka 1, 37. Dia menang. Leo menang. Mustahil. Bagaimana dia bisa melakukannya? Di atas langit masih ada langit. Kehilangan lenganmu itu, kamu pantas. Aku bahkan kalah dari muridnya. Pencuri tanpa kedua tangan. Lebih baik aku mati saja. Kamu mau menghinaku? Kamu terlalu banyak berpikir. Taruhannya tanganmu dan sekarang jadi milikku. Tapi sepertinya lebih berguna kalau kamu simpan dulu. Aku yang putuskan kapan ku ambil. Ternyata kamu lebih mirip dia dari yang kukira. Ronde ini aku kalah. Aku mengaku kalah. Ah! Bagus! Bagus! Jack si tangan satu saja kalah. Sayang sekali. Tapi tidak akan ada yang bisa keluar dari sini. Curry, kamu sudah gila. Curry, kamu mau ngapain? Aku sudah kehilangan segalanya. Jadi kalian semua harus mati bersamaku. Kalau kalian bergerak, Cain akan mati bersamaku sekarang juga. Apa? Menurutku, anak buahku sudah menunggu di depan pintu. Kalau aku tidak telepon mereka dalam 10 menit, mereka akan bunuh dia. Apa maumu? Lumpuhkan kedua tanganmu, lalu bersujud 3 kali di hadapanku. Mungkin aku akan ampuni nyawanya. Ikat dia! Berani bergerak lagi, akan kupatahkan kakimu.
Bagaimana? Ini bukan barang guruku. Ini lencana inti Kasino Galaksi. Kasino Galaksi itu... Itu kasino terbesar dari paling rahasia di seluruh dunia. Hanya anggota inti yang boleh memakainya. Ular emas. Itu nama sandinya. Jadi, Kane ada di tangan mereka. Aku tidak peduli siapa mereka. Tidak ada yang boleh sentuh guruku. Galaksi tidak sama dengan klan lokasi di sini. Setiap anggota intinya bisa menguasai satu kota sendirian. Mereka itu monster. Leo, Ibu, aku akan bawa guruku pulang. Tuan Leo, peringkat aset keluarga Anda berhak masuk ke lantai 1. Besar atau kecil? Sialan, aku kalah terus malaman. 17. Apa? Pasang 17. All in. Dasar bocah sombong. Hanya lihat bayaran 60 kali lipatnya. Tidak sadar peluangnya kecil. Angka 17 itu jarang sekali keluar dalam semala. Dia mau menjerumuskanmu. Kamu ini siapa? Mau balikan keberuntunganmu? Percayalah padaku. Kalau kamu berani. Ya Tuhan. Persetan, aku suka nyalimu. Pasang 17. Dia sudah gila. Totalnya 17, ya. Tidak mungkin. Tepat sekali. Siapa sebenarnya anak ini? Aku menang 60 kali lipat. Nak, apa selanjutnya? Tuan Leo, manajer kami ingin bertemu Anda. Baiklah. jadi kamu legenda muda yang dibicarakan semua orang? Lumayan. Ayo kita main. Kalau kamu menang, aku antar kamu ke orang yang ingin kamu temui. Tapi kalau kamu kalah, aku akan ambil tangan kananmu, lalu merangkak pulang ke sarangmu. Setuju. Buka bajumu. Apa maksudmu? Siapapun yang sampai ke lantai 6 bisa berbuat curang. Lengan baju, celana, sepatu, rambut. Mereka bisa sembunyikan apa saja dimanapun. Di ruangan ini harus telanjang sebelum bermain. Ikuti aturan atau pergi dari sini. Gimana permainannya? Kita pegang satu set kartu. Setelah dikocok, kita tukar kartu. Sistem akan menyebutkan 10 kartu. Waktunya 10 detik. Siapa yang pertama ambil 10 kartu dari set lawan, dialah pemenangnya. Baik. Siapa orang ini? Dan apa hubungannya dengan Tuan Kane? Kamu bahkan tidak melihatku. Lalu bagaimana caramu akan menghitung kartu? Jeda. Tidak ada pria yang bisa tenang di hadapanku. Kamu masih sangat muda dan tangan kananmu itu sangat berharga. Menyerahlah sekarang. Dan aku akan anggap ini tak pernah terjadi. Sayang sekali kalau anak tampan sepertimu harus kehilangan tangan di ruanganku. Bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Baiklah, ayo mulai.
Sebutkan kartunya. As sekop, 3 hati, 10 wajik. Queen keriting, 7 sekop. King keriting, 2 wajik. Jack hati, 9 keriting, 5 sekop. Kamu beruntung. Jenis kartunya diacak dan nilainya susah untuk dihafal. Permainan dimulai. 10, 9, 8, 7, Dia bisa mengimbangi kecepatanku. 3, 2, Sial, ritmeku jadi kacau. 1. Waktu habis. Tidak mungkin. Detak jantung, ritme, dan napasmu semuanya kacau. Bagaimana bisa kamu lebih cepat dariku? Sejak aku masuk ke sini, perhatianmu tertuju padaku. Tapi perhatianku ada pada kartu. Sudah jelas kamu pasti kalah. Kamu menang. Aku mau ketemu ular emas. Ikut aku. Jadi ini murid kebanggaan Kane? Menarik. Dia mungkin bisa menggantikan Kane. Kamu murid baru, Ken? Di mana guruku? Tidak bisa kujawab. Tapi, kalau kamu bisa mengalahkanku, akan dapatkan jawaban yang kamu mau. Jadi kali ini mau bertaruh apa? Kecurangan. Sebutkan kartunya, dan kapan aku berbuat curang. Kalau keduanya benar, kamu menang. Lalu kita bertukar perang. Itu gampang. Mereka berdua muridmu. Menurutmu siapa yang akan menang? Ular emas. Sebenarnya aku berharap Leo yang menang. Ayo, tebak saja. Raja Sekop. Sayang sekali. Salah. Kartunya as hati. Buka kartunya. Tidak mungkin. Kartuku itu seharusnya as hati. Kamu curang saat ambil kartu. Saat jari kamu sentuh belakang kartu, kamu menukarnya dengan as hati yang kamu sembunyikan di lengan bajumu. Lalu kapan kamu menukarnya kembali? Saat kamu merasa sudah menang. Oh, hebat juga murid yang kamu latih. Masih jauh. Triknya tidak pantas kuperhatikan. Sekarang giliranku. Apa itu? Kamu merasa lebih hebat dariku? Coba saja. Sebutkan ini kartu apa. Bajingan. Dengan kecepatanmu, pelayan pun bisa melacaknya. Aku... Jadi kamu tahu atau tidak? 7 wajik. Buka saja sendiri. Sejak umur 8 tahun, tebakanku nggak pernah salah. Mana mungkin? Kamu kalah. Sepertinya aku meremehkanmu. Serang dia, sekarang! Nggak pakai aturan lagi. Kalau ini tersebar, Abyss akan hancur. Aturan? Aku punya aturanku sendiri. Ronde ini temanya kecurangan dan kamu tidak curang.
Tentu saja aku curang. Kalian saja yang tidak sadar. Tidak mungkin. Buka saja kartunya. Selain kartu 7 hati ini, ada satu di dalam. Dua kartu 7 hati. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Trik dasar. Jadi begitu. Selama ini Ken sembunyikan kemampuannya. Dia nggak pernah mengajariku jurus itu. Tapi dia malah ajarkan semuanya padamu. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Kay? Bawa Tuan Ular Emas pergi. Kalau begitu jangan kalah dari orang itu. Aku menang. Waktunya menepati janjimu. Harap bersabar, Tuan Leo. Orang yang kamu inginkan akan datang. Guru! Lama tidak bertemu. Guru! Apa yang mereka lakukan padamu? Aku tidak diapa-apakan. Aku ikut mereka dengan sukarela. Apa? Kamu tahu siapa mereka? Tentu saja aku tahu. Dan aku juga nggak pernah menyuruhmu datang. Pahlawan muda ya. Masih sangat muda, bahkan ular emas kalah darimu. Menarik. Aku kesini untuk membawa guruku kembali. Tidak bisa. Ken dibesarkan oleh keluarga kami sejak kecil. Di Abyss butuh seseorang untuk menjaga tempat ini. Lalu apa sebenarnya aturanmu itu? Sederhana, siapapun yang masuk ke ruangan ini akan melawan King. Yang menang akan tetap di sini, mengambil posisinya dan hidup dengan nyaman. Status, uang, dan masa depan. Dan yang kalah? Yang kalah akan kehilangan satu jari, satu mata, dan lidahnya. Lalu kami jadikan dia umpan hiu. Jadi antara aku yang mati atau dia yang mati? Salah satu dari kalian akan pergi dengan ketenaran dan kekayaan. Guru. Aku tahu kamu tidak akan lunak padaku. Aku juga tidak akan. Maafkan aku. Tapi dengan mereka semua di sini. Semua orang ingin hidup. Ini bagian yang menyenangkan. Pertaruhan hidup dan mati. Jadi, mari kita mulai. Permainan baru. 2 set kartu Texas Hold'em. Aku simpan 1 kartu as sekop. Ambil 4 kartu. Kartu as menjadi kartu kelima. Kombinasi tertinggi yang mana? Tuan Kane, silakan pilih dulu. Ke-6 dari kiri. Tuan Leo, Ke-10 dari kanan. Kamu dan aku tahu, kartu terpenting di ronde ini adalah kartu as sekop terakhir. Jika 4 kartu awal tak bisa membentuk straight flush, untuk apa kita bertarung? Kalau aku tidak bisa melakukan ini, aku akan mempermalukan namamu. Bagus. Kalian sudah saling mengimbangi sejak awal permainan. Ke-9 dari kiri. Ke-7 dari kanan. Ke-4 kartu sudah di atas meja. Siapa yang akan ambil kartu terakhir, Guru? Itu tergantung pada keahlian dan nyali. Pantas saja kamu murid Ken yang hebat. Kalau begini terus kamu bisa saja melampaui gurumu. Dia masih muda. Masih banyak yang belum kuajarkan. Dia masih jauh untuk bisa kalahkan aku. Gaya Anda memang tidak terkalahkan 10 tahun lalu, Guru. Tapi keadaan sudah berubah. Ini kupelajari sendiri. Coba saja patahkan. Bagus, bagus. Yang satu bilang gurunya sudah tua, yang lain bilang muridnya masih muda. Aku kembalikan kartu as sekop ini ke dalam tumpukan kartu. Siapapun yang mengambilnya, dialah pemenangnya.
Kamu memang semakin kuat, tapi aku yang melatihmu. Aku tahu kelemahan fatalmu lebih dari siapapun. Kelemahan apa? Leo, hari ini kamu ditakdirkan kalah dariku. Ingat, jurus ambil kartu di udara yang kuajarkan? Mengambil kartu di udara. Satu kartu bunuh satu lalat, tancapkan ke dinding. Kamu hanya fokus pada nilai kartunya. Bahkan sayap lalat yang tidak tergores. Kamu tidak pernah menang dariku. Kali ini juga akan sama saja. Aku sudah menang. Kali ini berbeda. Aku tidak akan meleset lagi. Meleset satu saja. Kamu kalah. Tentu saja. Anda makin tua, Guru. Tangan Anda mungkin tidak sama lagi. Hari ini akan kutunjukkan kemampuan asliku. Tampaknya laga ini beneran layak ditonton. Guru, mari kita mulai. Mulai. Kalian berdua ternyata bisa membunuh pakai kartu. Kan sudah kubilang. Coba saja kalahkan jurusku. Kane, jadi selama ini kamu sembunyikan kemampuan aslimu. Kamu memang tidak setia sejak awal. Kenapa aku harus mati demi keluargamu? Keluargamu mencuci uang, menjual organ manusia, dan menjebak penjudi hingga bunuh diri. Aku kabur karena tidak mau jadi kaki tanganmu. Kamu pikir kamu bisa kabur? Jangkauan keluargaku. Kamu tidak mau melepaskanku. Jadi aku kembali untuk menghancurkan tempat ini. Kapal ini penuh dengan anak buahku. Jika kamu membunuhku, kamu gak akan bisa keluar dari perairan ini. Lepaskan aku, Kane. Kamu bisa menguasai semua meja judi di sini. Semua orang akan memanggilmu Tuan. 3 kasino di luar negeri kamu dapat 40%-nya. Apa yang kamu mau? Uang, wanita, ketenaran, aku bisa berikan semuanya. Dunia akan mengenal namamu, Leo. Bahkan perbuatanmu di sini bisa kubereskan semuanya. Tapi aku lebih suka gubuk tua di pedesaan. Tawaranmu sama sekali gak menarik. Hal pertama yang guruku ajarkan adalah bermain curang. Trikmu tidak sebanding dengan latihan dasar. Kane, beraninya kamu! Aku akan buat kekacauan di sini. Kamu sembunyi di tengah kekacauan lalu pergilah saat kapal berlabuh. Aku datang untuk membawamu keluar, bukan untuk mayatmu. Jangan bodoh. Tidak mungkin kita berdua bisa selamat. Ayo lari, ayo. Ada cara masuk, juga ada cara keluar. Pergi. Ini rencanamu? Jangan bicara lagi. Lompat. Kamu mungkin tidak tahu, tapi perairan ini penuh dengan hiu. Kenapa kamu tidak bilang ada perahu? Kukira akan dijadikan umpan hiu. Tidak ada waktu. Mulai hari ini, tidak ada lagi dewa judi Kane. Mulai sekarang hanya ada petani Kane yang bertani di pedesaan. Setuju. Petaninya mengurus ladang, dan muridnya memperbaiki kabin. Jadi kamu legenda muda yang dibicarakan semua orang? Lumayan. Ayo kita main. Kalau kamu menang, aku antar kamu ke orang yang ingin kamu temui. Tapi kalau kamu kalah, aku akan ambil tangan kananmu, lalu merangkak pulang ke sarangmu.
Setuju. Buka bajumu. Apa maksudmu? Siapapun yang sampai ke lantai 6 bisa berbuat curang. Lengan baju, celana, sepatu, rambut. Mereka bisa sembunyikan apa saja dimanapun. Di ruangan ini harus telanjang sebelum bermain. Ikuti aturan atau pergi dari sini. Gimana permainannya? Kita pegang satu set kartu. Setelah dikocok, kita tukar kartu. Sistem akan menyebutkan 10 kartu. Waktunya 10 detik. Siapa yang pertama ambil 10 kartu dari set lawan, dialah pemenangnya. Baik. Siapa orang ini? Dan apa hubungannya dengan Tuan Kane? Kamu bahkan tidak melihatku. Lalu bagaimana caramu akan menghitung kartu? Jeda. Tidak ada pria yang bisa tenang di hadapanku. Kamu masih sangat muda dan tangan kananmu itu sangat berharga. Menyerahlah sekarang. Dan aku akan anggap ini tak pernah terjadi. Sayang sekali kalau anak tampan sepertimu harus kehilangan tangan di ruanganku. Bagaimanapun juga, aku harus mencobanya. Baiklah, ayo mulai. Sebutkan kartunya. As sekop, 3 hati, 10 wajik. Queen keriting, 7 sekop. King keriting, 2 wajik. Jack hati, 9 keriting, 5 sekop. Kamu beruntung. Jenis kartunya diacak dan nilainya susah untuk dihafal. Permainan dimulai. 10, 9, 8, 7, Dia bisa mengimbangi kecepatanku. 3, 2, Sial, ritmeku jadi kacau. 1. Waktu habis. Tidak mungkin. Detak jantung, ritme, dan napasmu semuanya kacau. Bagaimana bisa kamu lebih cepat dariku? Sejak aku masuk ke sini, perhatianmu tertuju padaku. Tapi perhatianku ada pada kartu. Sudah jelas kamu pasti kalah. Kamu menang. Aku mau ketemu ular emas. Ikut aku. Jadi ini murid kebanggaan Kane? Menarik. Dia mungkin bisa menggantikan Kane. Kamu murid baru, Ken? Di mana guruku? Tidak bisa kujawab. Tapi, kalau kamu bisa mengalahkanku, akan dapatkan jawaban yang kamu mau. Jadi kali ini mau bertaruh apa? Kecurangan. Sebutkan kartunya, dan kapan aku berbuat curang. Kalau keduanya benar, kamu menang. Lalu kita bertukar perang. Itu gampang. Mereka berdua muridmu. Menurutmu siapa yang akan menang? Ular emas. Sebenarnya aku berharap Leo yang menang. Ayo, tebak saja. Raja Sekop.
Sayang sekali. Salah. Kartunya as hati. Buka kartunya. Tidak mungkin. Kartuku itu seharusnya as hati. Kamu curang saat ambil kartu. Saat jari kamu sentuh belakang kartu, kamu menukarnya dengan as hati yang kamu sembunyikan di lengan bajumu. Lalu kapan kamu menukarnya kembali? Saat kamu merasa sudah menang. Oh, hebat juga murid yang kamu latih. Masih jauh. Triknya tidak pantas kuperhatikan. Sekarang giliranku. Apa itu? Kamu merasa lebih hebat dariku? Coba saja. Sebutkan ini kartu apa. Bajingan. Dengan kecepatanmu, pelayan pun bisa melacaknya. Aku... Jadi kamu tahu atau tidak? 7 wajik. Buka saja sendiri. Sejak umur 8 tahun, tebakanku nggak pernah salah. Mana mungkin? Kamu kalah. Sepertinya aku meremehkanmu. Serang dia, sekarang! Nggak pakai aturan lagi. Kalau ini tersebar, Abyss akan hancur. Aturan? Aku punya aturanku sendiri. Ronde ini temanya kecurangan dan kamu tidak curang. Tentu saja aku curang. Kalian saja yang tidak sadar. Tidak mungkin. Buka saja kartunya. Selain kartu 7 hati ini, ada satu di dalam. Dua kartu 7 hati. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Trik dasar. Jadi begitu. Selama ini Ken sembunyikan kemampuannya. Dia nggak pernah mengajariku jurus itu. Tapi dia malah ajarkan semuanya padamu. Sebenarnya apa hubunganmu dengan King? Bawa Tuan Ular Emas pergi. Kalau begitu jangan kalah dari orang itu! Aku menang. Waktunya menepati janjimu. Harap bersabar Tuan Leo. Orang yang kamu inginkan akan datang. Guru! Lama tidak bertemu. Guru! Apa yang mereka lakukan padamu? Aku tidak diapa-apakan. Aku ikut mereka dengan sukarela. Apa? Kamu tahu siapa mereka? Tentu saja aku tahu. Dan aku juga nggak pernah menyuruhmu datang. Pahlawan muda ya. Masih sangat muda bahkan ular emas kalah darimu. Menarik. Aku kesini untuk membawa guruku kembali. Tidak bisa. Ken dibesarkan oleh keluarga kami sejak kecil. Di Abyss butuh seseorang untuk menjaga tempat ini. Lalu apa sebenarnya aturanmu itu? Sederhana, siapapun yang masuk ke ruangan ini akan melawan King. Yang menang akan tetap di sini, mengambil posisinya dan hidup dengan nyaman. Status, uang, dan masa depan. Dan yang kalah? Yang kalah akan kehilangan satu jari, satu mata, dan lidahnya. Lalu kami jadikan dia umpan hiu. Jadi antara aku yang mati atau dia yang mati? Salah satu dari kalian akan pergi dengan ketenaran dan kekayaan. Guru. Aku tahu kamu tidak akan lunak padaku. Aku juga tidak akan. Maafkan aku. Tapi dengan mereka semua di sini, semua orang ingin hidup. Ini bagian yang menyenangkan. Pertaruhan hidup dan mati. Jadi,
Mari kita mulai. Permainan baru. 2 set kartu Texas Hold'em. Aku simpan 1 kartu as sekop. Ambil 4 kartu. Kartu as menjadi kartu kelima. Kombinasi tertinggi yang mana? Tuan Kane, silakan pilih dulu. Ke-6 dari kiri. Tuan Leo, Ke-10 dari kanan. Kamu dan aku tahu, kartu terpenting di ronde ini adalah kartu as sekop terakhir. Jika 4 kartu awal tak bisa membentuk straight flush, untuk apa kita bertarung? Kalau aku tidak bisa melakukan ini, aku akan mempermalukan namamu. Bagus. Kalian sudah saling mengimbangi sejak awal permainan. Ke-9 dari kiri. Ke-7 dari kanan. Ke-4 kartu sudah di atas meja. Siapa yang akan ambil kartu terakhir, Guru? Itu tergantung pada keahlian dan nyali.